Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adnan dari jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kali ini saya akan membahas materi dari tipologi strategi, mata kuliah manajemen strategi, yang dibawakan oleh Ibu Asriana, MSc. Tentunya teman-teman bertanya-tanya, apa itu tipologi strategi? Nah, tipologi strategi adalah pengelompokan strategi berdasarkan karakteristiknya, membantu dalam merumuskan suatu rencana untuk mencapai suatu tujuan dari organisasi tertentu. Baik, setelah kita memahami apa itu tipologi strategi, kita masuk pada klasifikasi strategis. Nah, pada poin ini kita akan membahas 5 hal. Yang pertama, strategi pertumbuhan. Nah, di mana hal ini berfokus pada suatu pangsa pasar, produk maupun segmentasi ke pasar baru yang lebih strategis. Baik, pada strategi kedua yaitu strategi diversiasi. Nah, hal ini kita akan menciptakan produk yang unik dan layanan yang unik. Nah, di mana hal ini kita menarik perhatian dari pelanggan-pelanggan yang ada. Poin ketiga, strategi stabilisasi. Nah, di mana kita mempertahankan posisi kita saat ini tanpa melakukan segmentasi besar-besaran. Adapun poin keempat, yaitu strategi biaya rendah, di mana kita menawarkan biaya yang lebih rendah dari produk maupun layanan yang kita miliki untuk menarik perhatian para pelanggan yang sensitif dengan harga. Nah, masuk pada poin terakhir, yaitu strategi pengurangan, yaitu kita mengurangi ukuran maupun cakupan dari organisasi tersebut. Nah, dalam hal ini terkadang kita menghadapi kesulitan finansial maupun dalam penurunan harga pasar yang terjadi kapan saja. Baik, sekian dari saya. Itulah materi yang sedikit saya bawakan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjut yaitu bagian strategi generik dari Bohelen dan Huckner. Perusahaan berfokus pada menjadi produsen dengan biaya terendah di industrinya. Tujuan utama strategi ini adalah menawarkan produk atau jasa dengan harga yang lebih murah daripada pesaing tanpa mengorbankan kualitas. Strategi ini sering dicapai melalui peningkatan efisiensi, skala ekonomi atau inovasi dalam proses industri. Terus selanjutnya itu perusahaan berusaha untuk menawarkan produk atau layanan yang unik dan beberapa dari pesaing. Diferensiasi ini bisa berupa kualitas produk yang lebih tinggi, fitur unik, atau layanan lebih baik. Tujuannya adalah untuk membuat produk lebih menarik bagi pelanggan, sehingga mereka bersedia membayar dengan harga premium. Terus selanjutnya itu ada perusahaan menargetkan segmen pasar yang sempit atau khusus. Ada 2 variasi dari strategi fokus, yaitu yang pertama fokus pada biaya. Itu memanfaatkan kepemimpinan biaya untuk melayani pasar yang spesifik dengan harga yang lebih rendah. Terus yang kedua itu fokus pada diferensiasi, menawarkan produk atau layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan segmen pasar yang lebih kecil dengan cara yang berbeda dari kompetitor. Baik, mungkin itu saja sempat saya sampaikan. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rinal dengan NIM 225120-105. Nah, di sini saya akan menjelaskan tipologi strategi bagian strategi utama. Strategi utama dalam konteks manajemen strategis merujuk pada pendekatan menyeluruh yang diambil oleh sebuah organisasi untuk mencapai tujuan jangka panjangnya. Nah, di sini ada beberapa tipe strategi utama yang umum digunakan dalam bisnis. Yang pertama, strategi pertumbuhan, di mana ada ekspansi pasar yang memasuki pasar baru atau memperluas pasar yang ada dan mengembangkan atau memproduksi produk untuk menarik lebih banyak pelanggan, serta memasuki industri atau pasar baru di luar bisnis inti. Terus yang kedua, strategi stabilitas, yang mana mempertahankan posisi perusahaan di pasar tanpa ekspansi besar, berfokus pada pengoptimalan kinerja saat ini. Terus yang ketiga, strategi penciutan, yang mana mengurangi operasi saat perusahaan menghadapi tantangan seperti pemotongan biaya atau penutupan divisi yang tidak menguntungkan. Baik, bagian 4, strategi defensif, yang mana melindungi pangsa pasar dari kompetitor melalui penurunan harga atau peningkatan kualitas produk.
Terus yang kelima, strategi kombinasi, yang mana menggabungkan strategi pertumbuhan, stabilitas, dan penjualan sesuai kondisi produk atau pasar yang berbeda. Terus yang keenam, strategi kepemimpinan biaya, yang mana menjadi produsen dengan biaya terendah, menawarkan produk dengan harga kompetitif. Baik, begitu dulu strategi diferensiasi, yang mana menciptakan produk unik yang berbeda dari pesaing untuk harga premium. Terus yang ke-8, strategi fokus, yang mana menargetkan segmen pasar khusus dengan pendekatan biaya rendah atau diferensiasi. Terus yang ke-9, strategi aliansi atau kemitraan, yang mana bekerjasama dengan perusahaan lain untuk memanfaatkan sumber daya atau pasar yang belum dimiliki. Nah, jadi strategi utama dipilih berdasarkan kondisi pasar, sumber daya, dan tujuan jangka panjang perusahaan. Strategi ini juga sangat penting untuk menentukan arah perusahaan dan bagaimana mereka bersaing di industrinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan nama saya Dena Firna, saya dari kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan video yang dijelaskan oleh teman saya, dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang Michael Porter, di mana mengenai tentang strategi generik. Strategi generik adalah suatu landasan untuk meningkatkan daya saing yang kompetitif. Nah, strategi tersebut diantaranya yakni strategi biaya rendah, strategi diferensiasi, dan strategi fokus. Kemudian, ketiga strategi generik di atas merupakan pendekatan alternatif yang dapat digunakan untuk mengulangi kekuatan-kekuatan persaingan. Dalam hal ini, terdapat dua faktor yang diperhitungkan dalam keunggulan kompetitif. Dua faktor yang diperhitungkan didasarkan pada keunggulan kompetitif. Nah, menurut Michael Porter, keunggulan dua dari sumber yaitu bisa dari keunggulan menciptakan biaya rendah atau dari kemampuan untuk membuat produk yang berbeda dibandingkan dengan pada pesaingnya. Nah, kedua ialah faktor maupun produk pasar, di mana organisasi bersaing-saing satu sama lain dalam pasar yang luas dan sempit. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Far Fajriya dari kelompok 5. Di sini saya akan membahas materi tentang strategi generik dari Fred R. David. Fred R. David adalah seorang ahli manajemen strategi yang mengembangkan 3 strategi generik untuk membantu perusahaan mencapai keunggulan yang kompetitif. 3 strategi generik tersebut adalah yang pertama, strategi generik diferensiasi. Ialah menciptakan produk atau layanan yang unik di mata pelanggan. Keunikan bisa berasal dari kualitas, desain, teknologi, atau fitur khusus. Tujuan menarik pelanggan dengan nilai tambah dibanding pesaing, contoh menawarkan produk berkualitas premium atau layanan pelanggan yang unggul. Baik, saya akan melanjutkan strategi yang kedua, yaitu strategi kepemimpinan biaya. Fokus menjadi produsen dengan biaya terendah di industri memungkinkan perusahaan untuk menawarkan harga yang lebih kompetitif. Mencapai ini dengan meningkatkan efisiensi operasi dan pengendalian biaya. Contoh, mengurangi biaya produksi untuk menurunkan harga jual. Terus strategi yang ketiga adalah strategi fokus, memusatkan perhatian pada segmen pasar yang lebih sempit atau niche market. Dapat ditetapkan melalui diferensi atau kepemimpinan biaya, tetapi hanya dalam pasar terbatas. Tujuannya adalah melayani segmen pasar tertentu dengan lebih baik dibandingkan pesaing yang melayani pasar yang lebih luas. Contohnya perusahaan yang fokus pada produk untuk konsumen khusus, misalnya produk premium untuk pelanggan ke atas.